Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muqaddimah tadi merupakan khutbatul hajah yang sering disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul Jum'ah, khutbah nikah, dan ketika beliau ingin menyampaikan perkara-perkara penting. Ada kisah yang menarik. Ada orang musyrik mendengar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gila. Ya. Lalu dia datang ke Mekah untuk mengobati atau meruqyah. Dan dia sanggup untuk meruqyah Nabi. Setelah berjumpa dengan beliau membaca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Ya. Akhirnya orang ini mengatakan apa? Saya tidak pernah mendengar perkataan itu dari tukang sihir, dari para dukun, dari para penyair. Dan ini bukan perkataan biasa. Dengan seperti itu, apa yang terjadi? Orang ini masuk Islam. Namanya Dimat bin Sa'labah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim menunjukkan bahwa khutbatul hajah tadi memberikan pengaruh besar sehingga tentu saja dengan izin Allah membuat dia masuk Islam. Ini yang pertama ingin saya sampaikan dan kita bacakan dalam rangka untuk pertama tentu saja ta'asi, ya, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mengambil keberkahan dari khutbatul hajah, meskipun tidak harus selalu dengan seperti itu tadi. Karena ini perjumpaan kita, alhamdulillah ada Masjid Mutiara Sunnah, ya, yang barangkali kajian syarah Aqidah Sunnah sempat terhenti dan kita bisa mulai lagi. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, ya. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurna semua kebaikan. Ya. Dan insyaallah mudah-mudahan tidak dalam waktu tidak lama masjid kita bisa 10 kalinya dari yang sekarang ini insyaallah. Ya. Dan saya yakin itu para jamaah. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan kajian dari kitab Syarah Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Memang sampai pada bab yang ke-6 bagian yang ke-10, yaitu halaman 191. Sebelum kita lanjutkan para jamaah, akidah itu sangat penting kedudukannya, ya. Akidah itu apa? Ya, itu akidah dari kata aqadah yaqidu maqudah, yang terikat, ya. Artinya apa? Jadi ikatan yang kuat. Ya, kepada apa? Yaitu ulama menjelaskan tentang al-iman al-jazim billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadrihi khairi wa syarrih wal umur al-ghaibiyah wa ma jaa
minal kitab wa sunnah. Gitu. Apa itu akidah? Keimanan yang kuat kepada rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, takdir yang baik maupun yang buruk sebagaimana rukun iman yang 6. Ya, hadis Jibril dan perkara-perkara gaib serta apa saja yang ada di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi yang sahihah. Nah, itulah namanya akidah para jemaah. Ya. Maaf, bismillah. Kemudian kedudukan akidah pertama sebagai syarat utama diterimanya amal. Ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, surat An-Nahl surat 16 ayat 97. Barang siapa beramal soleh, baik laki atau perempuan, ya, dan dia beriman. Nah, ini wa huwa mu'minun. Ini syaratnya iman. Maka sungguh benar-benar kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami balas apa yang mereka kerjakan dengan yang jauh lebih baik. Surat An-Nahl ayat 97. Ini sebagai dalil, sebagai bukti bahwa iman itu akidah tadi sebagai pondasi, sementara amal bagaikan bangunan yang di atasnya. Oleh karena itu para jemaah, kita pelajari akidah tersebut dengan sebaik-baiknya, ya, tentu dengan sebenar-benarnya, berdasarkan Quran dan Sunnah dan juga ijma' para salafus saleh. Yang kedua para jemaah, akidah ini sebaliknya sebagai syarat diterimanya amal, bisa rusak akidah ini dengan dua perkara. Ya. Pertama dengan kesyirikan, dua dengan kekufuran. Nah, itu syirik dan kufur. Syirik pasti kufur, kufur belum tentu syirik. Ya, itu. Nah, itu. Syirik pasti kufur, kufur belum tentu syirik. Ini penting para jemaah. Yang pertama, Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Ya. Ini menunjukkan bahwa kesyirikan, ya, akan menggugurkan amal. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 65. Ya. Allah berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Ya. Allah berfirman, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan orang sebelum engkau, kalau engkau syirik Muhammad, ini Muhammad SAW, apalagi kita, kalau engkau menyekutukan Allah, gugur semua amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Nah, ini satu, ya, akidah kalau rusak akan menyebabkan gugurnya amal. Rusak dengan apa? Satu dengan kesyirikan. Tadi saya bilang, yang dua dengan kekufuran. Syirik sudah pasti kufur, kufur belum tentu syirik. Nah, maka ini am dan khos. Kufur lebih umum daripada syirik. Gitu. Ya. Dan Allah juga berfirman, "Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Tadi surat Az-Zumar, ya. Sekarang surat Al-Maidah, ya. Barang siapa kufur kepada keimanan, para jemaah, surat Al-Maidah, ya, ayat yang kelima.
Ayat kelima, ya, bagian akhir. Ya. Barang siapa wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surat Al-Maidah, ya. Yang terakhir tadi surat Az-Zumar ayat berapa? Ayat 65, ya. Az-Zumar ayat 65, yang merusak akidah adalah pertama kesyirikan. Yang kedua yang merusak akidah adalah kekufuran. Nah, kufur lebih umum daripada syirik. Syirik belum udah pasti kufur. Kufur belum tentu syirik. Oleh karena itu syirik merupakan salah satu, ya, pembatal keimanan. Ini para jamaah. Kemudian yang menjadi pembahasan dalam akidah ini adalah pertama apa yang menguatkan keimanan. Yang kedua, apa yang bisa merusak keimanan. Yang bisa merusak keimanan tadi, ya, merusak maksudnya membatalkan, yaitu syirik sama kufur. Nah, dengan kita mempelajari akidah yang benar, insya Allah kita berharap, ya, amal-amal yang kita lakukan pertama kita semangat, ya, karena semangatnya berdasarkan keyakinan, bukan semangatnya berdasarkan ikut-ikutan, bukan semangatnya yang lain, tapi apa? Keyakinan, ya, karena akidah, karena iman para jamaah. Seperti tadi dalam surah An-Nahl ayat 97, ya, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di sini man siapa saja, ya. Man amila sholihan, beramal soleh. Soleh dalam bahasa Arab khususan begini mutlak, amal soleh apa saja, baik laki atau perempuan, menunjukkan bahwa tidak ada bedanya di sini dalam beramal soleh laki atau perempuan. Ya, an-nisa syaqaiqur rijal, wanita saudara kandung laki-laki. Yang penting atau yang pasti wa huwa mu'minun. Dalam bahasa Arab waw di sini namanya waw hal. Ya, ketika dia beramal soleh, kondisinya, keadaannya, halnya apa? Beriman. Nah, ini beriman, ya, beriman. Artinya apa? Lepas dari syirik, lepas dari kufur. Itu iman para jamaah. Lepas dari syirik, lepas dari kufur. Ya. Baru setelah itu apa? Ada jawab syarat. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Lam di sini lam taukid, nun taukid. Sungguh benar-benar, ya, balasannya adalah akan kami berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan dalam tafsirnya diberi apa? Ar-rizqu al-halal, al-qanaah, sifat qanaah, ya. Dan tidak kalah pentingnya adalah kata beliau as-sa'adah, kebahagiaan. Di akhirat al-jannah, menukil perkataan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kehidupan yang baik. Dikejar oleh manusia kebahagiaan. Bahagia apapun kondisi para jemaah. Nah, bagaimana iman itu, ya, amal soleh dibangun di atas iman yang benar, di atas akidah yang benar, kemudian membuahkan apa? As-sa'adah, kebahagiaan yang diburu oleh setiap orang. Apapun kondisinya, diberikan kebahagiaan. Apapun kondisinya, ya, mau diberikan kelapangan, bahagia dengan syukur, diberi ujian kesempitan, yaitu sabar. Sehingga apa? Tetap bahagia, jadi kebaikan, ya. Seperti yang disampaikan Nabi, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka illa lil mu'min in asabatu syarra syakara fa kana khairan lah wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lahu, rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan orang beriman. Nah, ini tetap selalu kaitannya dengan iman. Karena sebuah urusan yang dimiliki jadi baik. Dan hal tersebut tidak mungkin bisa didapatkan kecuali pada orang yang beriman. Iman lagi para jemaah. Jika dia mendapatkan kelapangan, dia bersyukur dan jadi kebaikan. Jika mendapatkan kesempitan, musibah, dia bersabar dan menjadi kebaikan. Ini para jemaah. Hadis sahih riwayat Muslim. Ah, dengan demikian ini pentingnya bagi kita untuk mempelajari yang namanya akidah, al-aqidah, ya.
Nah, di sini muqayyad terikat dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah karena ada akidah-akidah yang lain, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Qadariyah dan lain sebagainya. Nanti dalam perjalanan ya pasti ada pembanding, ini akidah ini begini, ini begini. Ya, termasuk pada yang ke-10. Ya, kita masuk pada halaman 191. Saya berharap kepada para jamaah masing-masing nanti ke depan bisa ada dan punya kitabnya, insyaallah bermanfaat. Yang kedua, metode saya ya ada dua pilihan. Yang pertama seperti dulu saya bacakan, lalu saya berikan penjelasan, ya, saya kasih taklik. Kemudian yang kedua, atau salah seorang jamaah yang membacakan, ya nanti bisa dengan pengurus atau bagaimana, nanti baru kita jelaskan. Setiap paragraf selesai baru saya jelaskan. Itu metodenya para jamaah. Sehingga kalau saya melihat, ya karena saya juga sering membahas karya beliau ini, ya seperti yang masih sampai sekarang setiap hari Ahad ke pertama atau ketiga dan keempat, ya, siaran di Roja, itu prinsip dasar Islam. Saya melihat ya setiap kata pilihan yang dituangkan oleh penulis ya itu bisa diberikan penjelasan penting baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, dari hadis Nabi SAW. Ya. Baik, ya. Sementara ini kita seperti yang lama dulu, nanti bisa diskusikan dengan pengurus apakah ada jemaah yang membacakan, ya. Karena kan namanya akidah, setiap kata, setiap kalimat itu nanti akan memberikan apa? Tentu pengertian, yang akan memberikan dampak sikap kita sebagai orang yang beriman. Qala al-muallif rahimahullah, penulis yaitu Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah taala, beliau berkata, ya, halaman 191 di kitab saya, ya, apa mungkin ada perbedaan, tolong disampaikan. Nah, ada 171, berarti cetakan yang lain, ya, apakah yang baru atau yang lama, saya tidak paham. Yaitu bab ke-6 poin ke-10, ya. Bab 6 pasal ke-10. Di sini tidak disebut pasal atau mabahas, ya, tapi disebut langsung ke-10. Ya. Beliau mengatakan di antara, ya, akidah Ahlussunnah yang ke-10 mengambil lahiriah Al-Quran dan As-Sunnah merupakan prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah. Apa mengambil di sini? Memahami, ya, lahiriah. Kita sering mendengar dengan istilah dohir. Nah, apa? Dohir ayat maupun dohir hadis. Memahami dohirnya para jamaah, ya. Itu. Ini dohirnya apa, Pak? Ini gelas berisi air. Nah, mengapa demikian? Karena ada orang, oh ini bukan gelas, bukan air, ini masih ada, dicari dari belakang itu. Ya. Nah, nanti saya berikan contoh-contoh. Ya. Pertama di sini sikap dulu, sikap. Ahlussunnah itu apa? Bahkan disebut sebagai prinsip dasar. Mengambil. Apa maksud mengambil di sini? Memahami, ya, lahiriah Al-Quran dan As-Sunnah. Memahami makna dohir ayat dan makna dohir hadis. Ini Pak. Ya, ini dohirnya. Ya. Dan ini banyak contoh kemudian dipertentangkan oleh yang lain dalam masalah akidah tentang asma wa sifat, ya. Seperti Allah berfirman, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, mereka tangan dohirnya apa? Ya kita tahu sebagaimana tangan, ya. Dan tentu saja tidak sama dengan makhluk.
Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Syai'un nakir fi syakin nafi, memberi faedah umum. Tidak ada satupun yang sama. Maksudnya apa? Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Ketika kita disuruh ihsan itu apa? Anta'budallah ka'annaka tarah. Lalu kita bayangkan Allah seperti ini. Tidak, kan itu masuk syai'un. Beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Lalu datang dalam benak kita. Ya, kita ingat-ingat apa? Tata surya, Andromeda, galaksi besar. Allah Maha besar lebih seperti ini Allah. Nah, tidak, itu masuk syai'un. Tidak seperti itu. Ya. Nah, ini. Ketika juga tangan. Dohir ayat ada tangan. Sebagaimana dimaklumi, dipahami para jemaah. Lalu dia apa? Dilepaskan dari dohirnya. Apa namanya? Ditakwil. Nah ini. Ya, takwil yang fasid, yang rusak. Bukan tangan. Sebab itu sama dengan makhluk. Karena Allah punya tangan. Kalau begitu apa? Ditakwil pada al-qudrah, kekuasaan. Ya. Istiwa ar-Rahman ala nasistawa. Ditakwil pada mana? Istaula. Ya. Ini nanti saya berikan contoh. Ini salah satu contoh dan banyak itu sifat. Makanya ada madhab namanya ad-dhahiriyah. Ad-dhahiriyah ya, seperti Ibnu Hazm ad-Dhahiri yang punya kitab Al-Muhalla. Ya, di dalam masalah fikih ngambil dhahir, tapi dalam masalah sifat ditakwil. Ya. Pernah dengar hadis? Nanti antum bisa lihat di kitab Al-Muhalla. Ya. Nabi bersabda, ya gulam samillah kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, itu anak tiri beliau. Ya. Ketika beliau bernikah sama Ummu Salamah, makalah baca bismillah kul ya gulam samillah kul biyaminik wa kul mimma yalik. Baca bismillah, makan dengan tangan kanan dan makan dari arah dekat. Ya. Kalau misalkan saya beri contoh, ya. Makan nasi ini kambing, di sini tempe. Ini jauh, Pak. Ya. Pemahaman Ibnu Hazm ad-Dhahiri, ya memang betul buat semua orang tertawa ketika baca kitab itu, ya. Ketika menjelaskan hadis itu. Ini dekat kan? Ini tempe, ini kambing, Pak. Kambingnya masih kayak berminyak-minyak gitu. Ya, berdasarkan hadis itu, ngambil kambing atau ngambil tempe? Loh, ini tempenya dekat, ini kambing agak jauh. Berdasarkan itu, makalah dari yang dekat. Kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ya, makan dengan tangan kanan dan makan dengan yang dekat dengan kamu. Yang dekat dengan saya di sini, udah antum betul kambing di sini ya. Kalau saya di sini, ini tempe, ini kambing. Kalau saya makan apa? Dengan hadis itu. Tempe. Nah, kalau mau yang kambing, kata Ibnu Hazm ad-Dhahiri, tinggal diganti, Pak. Ini taruh sini, kambingnya taruh sini. Nah ini baru nih hadis itu ini dekat, sudah dekat. Ya, kita baca juga ketawa dan para ulama juga demikian komentarnya. Ya, itu dohir hadis untuk masalah fikih. Tapi untuk masalah sifat ditakwil tangan, ya tidak mau sebagaimana dohir tadi. Nah ini para jamaah ya. Nah oleh karena itu ini penting untuk memahami tersebut. Ini maksud dari poin ke-10 ya, mengambil lahiriah Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah. Salat. Apa makna salat itu? Atau misalkan ya disuruh aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimis shalah li duluki syamsi ila wasaqil lail. Tegakkan salat. Ditanya, "Antum sudah salat?" Iya, sudah salat. Apa? Nanti doa, bangun tidur langsung doa, tidur lagi. Karena sholat maknanya apa? Doa, itu awal. Ya, makna lugawi, makna bahasa. Nah sekarang makna sudah bergeser jadi apa? Sholat yang dimulai dengan takbir dan ucapan, dimulai dengan takbir, gerakan dan ucapan dimulai dengan takbir dan dengan salam. Ya, ini. Kecuali ada qarinah nanti ya. Seperti apa? Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha fasholli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ya, ambillah harta mereka sebagai zakat untuk mensucikan dan membersihkan dengan harta itu.
Dan fasholli alaihim, sholatlah untuk mereka yang diambil zakatnya. Inna sholataka, sesungguhnya sholatmu Muhammad akan memberikan kedamaian, ketenangan kepada orang yang mengeluarkan zakat. Apakah Nabi sholat? Nabi apa? Doa, Allahumma sholli ala Abi Aufa. Ini sholat di sini. Ketika Abu Aufa kasih zakat, Nabi doa Allahumma sholli ala Abi Aufa. Yaitu doa. Padahal seharusnya apa? Sholat dan gerakan. Kenapa? Karena ada korinahnya dari dohirnya, dari lahirnya. Yaitu apa? Nabi tidak sholat, tapi doa. Paham di sini para jemaah? Nah, ini maksudnya. Ya, dari judul ini. Ya. Kemudian beliau mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar pertama bagi mereka. Ya. Dasar pertama bagi mereka. Kenapa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah adalah satu-satunya sumber untuk mengambil atau mempelajari akidah Islam. Ya. Kalau boleh ditambah, boleh di sini. Yang ketiga apa? Al-ijma. Ya, ijma diambil akidah dari ijma. Tapi ijma itu berdasarkan Quran juga, kedudukan ijma itu. Ya. Di antaranya apa? Allah berfirman surat An-Nisa 115, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Itu salah satu dalil ijma. Apa ijma itu? Kesepakatan kaum muslimin, kesepakatan para ulama, ya. Yaitu ittifaq mujtahidi hadil ummah, ya. Ala hukmin syar'iyyin ba'da wafatin nabi. Kesepakatan para mujtahid umat ini setelah wafatnya nabi terhadap hukum syar'i. Nah itu. Ya. Nah, ini dalam sumber yang lain. Nah, karena ijma sendiri juga diambil dari Quran Sunnah gitu. Nah, cuman kan ada orang, jangan Quran Sunnah, ada yang lain, ada ijma, ada qiyas. Iya, kita pakai itu semua. Kan gitu. Ada nggak orang begitu? Oh, masa salah cuma Quran Sunnah? Orang ada ijma, betul. Nah, tapi ketika kita mengatakan Quran ijma juga dari Sunnah, dari Quran dan Sunnah. Tadi dari ayat, ya, barang siapa menentang Rasul telah jelas baginya petunjuk dan mengambil jalan bukan jalannya orang beriman. Nah, ini jalan sabilul mu'minin, inilah ijma, ya. Dan dimaksud para sahabat di sini. Paham di sini para jemaah? Ini boleh ditambah di sini. Dan saya bertanggung jawab, ya, bukan nih. Kenapa? Karena ijma, ulama mengatakan Quran, Sunnah dan ijma. Karena ijma juga berdasarkan Quran dan Sunnah, kedudukan ijma itu. Seperti Nabi bersabda, la tajtami ummati ala dhalalatin. Umatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Qur'annya Nisa 115 dan hadisnya barusan saya sebutkan. Gitu. Kemudian seorang muslim, kalau adapun qiyas, ya, hanya satu yang berlaku untuk Allah. Yaitu apa namanya? Qiyasul aula. Nah, qiyasul aula. Qiyas itu logika, perbandingan, ya. Analogi. Qiyasul aula, contoh. Kalau manusia, makhluk bisa melihat, apalagi Allah Ta'ala, itu namanya qiyasul aula. Qiyas yang lebih utama. Gitu. Kalau satelit bisa melihat, jangan yang di atas bumi, di atas dasar bumi bisa dilihat. Seperti apa? Logam-logam, apalagi Allah Ta'ala. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, ya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin wala habatin fi dhulumatil ardi wala yabisin, ya, illa fi kitabim mubin, ya, dalam surat An-Nisa. Ini para jemaah. Ini penting juga, ya. Wa indahu mafatihul ghaib, ya. Surat Al-An'am, maaf. Ayat 59, ya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin wala habatin, ya, illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Hanya di sisi Allah yang gaib, kunci gaib. Tidak ada yang tahu oleh Allah Ta'ala.
Allah mengetahui apa yang ada di daratan maupun di lautan. Tidak ada daun kering yang jatuh di belantara yang belum pernah dijamah oleh manusia. Allah tahu. Bahkan wala habbatin fi dhulumatil ardi. Itu apa? Biji-biji yang ada di kegelapan bumi. Baik yang kering maupun yang basah. Allah Maha tahu. Tertulis. Nah, sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan teknologi yang bisa mendeteksi biji-bijian yang ada di kedalaman bumi. Kalau logam barangkali ada, ya, meskipun errornya juga tinggi barangkali. Nah, artinya apa di sini? Kalau kita kagum dengan satelit bisa sekian, ya, bisa banyak hal yang bisa diketahui, maka apa? Apalagi Allah. Nah, itu namanya qiyasul aula. Itu para jemaah. Walillahil matsalul a'la, itu dalilnya. Bagi Allah permisalan yang sangat tinggi. Nah, di sini berarti apa? Sumber akidah Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Adapun qiyas namanya qiyasul aula. Ya, qiyasul aula. Nah, sehingga bagi yang mengatakan, "Wah, tidak menggunakan hanya Quran Sunnah, ada sumber yang lain, ada ijma', ya, ada qiyas." Ini. Ada asyadud dari'ah, ada al-masalah al-mursalah, ada al-istihsan. Kita semua menggunakan itu dalam masalah persoalan agama. Di sini disebut penekanannya, stressingnya apa? Untuk urusan akidah. Nah, ini, ya. Oleh karena itu, apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah wajib diterima dan ditetapkan oleh seorang muslim. Dan apa yang dinafikan, yaitu ditolak oleh keduanya, maka wajib bagi seorang muslim untuk menafikan dan menolaknya. Ya. Memang dalam agama ini ada dua rukun para jemaah. An-nafyu wal isbat. Menetapkan dan menolak. Menolak dan menetapkan harus itu. Dua ini harus ada. Ya, tidak boleh menetapkan saja tanpa ada penolakan. Tidak boleh menolak saja tanpa ada penetapan. Apa prinsipnya? La ilaha illallah. Ini. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui dengan ilmu bahwa tidak ada sembahan yang berada selain Allah. Bagian pertama menolak, bagian terakhir menetapkan. Menafikan sesembahan selain Allah. Sebab kalau tidak menafikan, hanya menerima saja, menetapkan saja, ya orang musyrik. Mereka menyembah Allah, para jemaah. Tapi selain menyembah Allah juga menyembah yang lain. Itu. Ada juga yang menolak semua, apa? Komunis, ateis. Nah, Islam harus menetapkan dan menolak. Kalau kita menerima Islam, berarti menolak yang lain. Meskipun nggak perlu berkoar-koar, tapi keyakinan. Apa kalau tidak begitu konsekuensinya? Tidak sedikit orang mengatakan, memang benar, Islam itu betul. Tapi yang lain belum tentu salah. Lah ini. Pertama belum tentu, masih halus. Ya. Memang Islam benar. Tapi yang lain juga sama. Cuma caranya berbeda, jalannya beda. Ada tidak pernyataan begitu? Banyak para jemaah. Lah ini. Kenapa? Tidak paham dengan konsep an-nafyu wal itsbat. Allah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Agama di sisi Allah hanya Islam. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghaira islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah dan dia termasuk orang yang merugi. Nah, ini. Ya. Karena tidak paham itu, saya yakin karena tidak paham. Akhirnya menyebar ya, subhat-subhat yang ada. Makan babi baca bismillah. Murtad dengan terang-terangan dan bangga. Itu caranya. Ya. Maka ketika kita pahami akidah ini, insya Allah ya, diberikan ketenangan kita di dalam mengamalkan agama Islam ini. Tidak ada hidayah dan kebaikan melainkan dengan cara berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nabi bersabda, "Ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu." Ingat, aku diberi oleh Allah Al-Quran dan yang semisalnya, yaitu As-Sunnah. Ya. Nabi bersabda, "Taraktu fikum amrayni lam tadillu ma in tamasaktum bihima kitaballah wa sunnati." Aku tinggalkan dua perkara.
Lan, di sini tidak akan pernah sesat selamanya kalau kalian mau berpegang teguh kepada duanya. Yaitu apa? Al-Quran dan Sunnahku. Ini para jamaah. Ya. Nah, kalau saya bicara ijma, karena berdasarkan Quran ijma itu, bukan berdiri sendiri. Ya. Nah, kalau qiyas yang berlaku cuma satu untuk Allah, apa? Qiyasul aula. Namanya qiyasul aula. Ya. Berdasarkan firman Allah, walillahil matsalul a'la, dan semua akan terima. Kalau satelit saja bisa mendeteksi apa yang ada di dalam bumi, di dalam laut, barangkali kapal selam, tapi kebanyakan detektornya itu detektor logam, Pak, ya. Ada tidak? Mohon mungkin bisa sharing. Ada tidak detektor biji-bijian yang ada di dalam bumi? Belum, Pak, ya? Atau tidak ada? Gitu. Bahkan materi yang sekecil apapun, ya, sebesar biji derok, Allah Ta'ala Maha tahu. Kalau satelit tahu, apalagi Allah, gitu, Pak. Nah, berarti apa ini? Namanya qiyasul membandingkan. Apalagi, tapi yang berlaku qiyasul aula, itu ya. Nah, kemudian di sini penulis membawa firman Allah Rabbul Alamin yang memberikan pengertian, ya. Dan di sini pengertiannya lebih kepada apa? Perintah, sikap orang beriman, nah, terhadap keputusan Allah dan Rasulnya. Surat Al-Ahzab ayat 36, ya. Allah berfirman, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran ayyakuna lahumul khiyara min amrihim wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, ya. Pantas di sini bukan pantas, wah antum nggak pantas pakai baju itu. Bukan berarti nggak boleh kan? Iya, cuma nggak pantas. Bukan, nggak pastinya adalah bukan hanya sekedar mimba bidam, tapi adalah hukumnya haram. Bukan hanya sekedar dam itu apa? Celaan, bukan, tapi haram. Ya, tidak boleh, haram bagi laki-laki mukmin perempuan atau laki-laki apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, ketetapan. Ya, kemudian akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Allah menetapkan warisan laki-laki 2, laki perempuan 1. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Tidak mau sama-sama anaknya bapak, anaknya ayah. Nah, tidak pantas, tidak boleh, haram. Ya. Bahkan bisa kufur. Nah, ini kalau menolak. Ya. Dalam pengertian menolak dalilnya. Tapi ya saya terima dalilnya. Tapi saya nggak bisa. Ya. Saya mau, kata ibu-ibu, ya. Masalah dalil apa, Pak? Kalau ibu-ibu, fankihu ma taba lakum minan nisa matsna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fahidah. Saya terima. Ya, masalah poligami, asalkan bukan suami saya. Nah, itu. Ya, itu pintu, ya. Terima, asal bukan suami saya. Nah, tidak menolak ayatnya. Ya, ketika emosi bukan berarti kufur, tapi apa namanya? Bahasa tabi'i manusia. Tapi ketika menolak ayatnya, ini para jamaah bertentangan dengan satu yang dibawa beliau, ayat ini tidak pantas, artinya itu haram, tidak boleh bagi orang mukmin laki atau perempuan ketika Allah menetapkan perkara, ya, milih yang lainnya, ya. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyara min amrihim. Ini. Nah, berarti yang ada apa? Sami'na wa ta'na. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilaihim, ya, liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ta'na. Ini beliau tidak bawakan dalam beliau kitab ini, bisa dilihat, ya. Dalam firman Allah surat An-Nur surat 24, bisa ditambah di kitab itu ayat 51, ya. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Innama, sesungguhnya perkataan orang beriman, ya, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih, ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, maka ucapannya adalah sami'na wa ata'na, ya. Sami'na wa ta'na. Surat An-Nur ayat 51. Apa lawannya? Sami'na
wa asaina, ya, itu perkataan Yahudi, ya. Itu para jemaah, ya. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Baqarah 93, ya, dan juga An-Nisa 46, ya, itu. Nah, jadi di sini saya sampaikan yang akidah Ahlussunnah. Nah, kalau memang bisa saya sampaikan apa lawannya, kan gitu ya. Nah, ini saya sampaikan akidah Ahlussunnah, apa lawannya. Nah, ini terhadap sikap ini, lawannya siapa? Sikapnya Yahudi, Al-Baqarah 93 dan An-Nisa 46. An-Nisa 46, minal ladina hadu yuharrifuna al-kalama an mawa'idih wa yaquluna sami'na wa asaina, ya. Di antara orang-orang Yahudi, ya, mereka telah merubah-rubah, ya, firman Allah dari tempatnya. Mereka mengatakan kami dengar, kami tidak mau, bukan taat. Asoina, kami membangkang. Kami dengar, tapi kami membangkang, gitu. Ya, dan nanti metode saya juga salah satunya mungkin bisa saya minta tolong bacakan terjemahannya. Ya, itu para jemaah, ya. Selanjutnya sikap orang yang beriman. Ini berarti ini sikap orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, harus mendengar dan taat. Nah, itu. Tadi surat An-Nur ayat berapa? 51, ya. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya di sini innama, ya, dalam bahasa Arab namanya adatul hasr. Apa? Sesungguhnya, ya, hanya perkataan orang beriman itu hanya apa? Hanya mendengar dan taat. Nah, ini bukan yang lain maksudnya. Ketika ada lafaz apa? Innama. Seperti innamal mu'minuna alladzina idza dzukirullah dan seterusnya. Nah, innama di sini sesungguhnya hanya sebagai pembatas. Tidak ada yang lain. Hanya sami'a wa ta'na perkataan orang beriman. Kapan? Idza du'u ilallah wa rasuli. Ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya. Nah, berarti ini kan sikap para jemaah. Setelah itu kita pulang sampai kita meninggal ketika mendengar ayat Allah, hadis Nabi, sami'na wa ta'na. Sami'na sebagai bentuk iman. Nah, ini ta'atokna bentuk amal. Iman tidak boleh digoyah, tidak ada tawar menawar, ya. NKRI harga mati, itu iman. Tuh. Tapi kalau masalah amal, kembali kepada kemampuan. Yang akan membuat dia kufur ketika menolak bahwa air halal, air suci. Ketika menolak, ya, itu. Ketika menolak homer haram, bilang enggak halal, meskipun enggak minum. Ini karena Allah berfirman innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rizqun min amali syaitan. Nah, tapi ketika dia meskipun dia minum dan masih mengatakan dan berkeyakinan homer, minum haram, maka tidak keluar dari garis iman. Masih masuk sami'na, ya, kami dengar, kami beriman, tapi tidak taat. Tidak taat di sini karena nafsu. Ya, karena nafsu. Nah, ini masuk kepada kufur kecil. Meskipun itu masuk dosa besar. Yang tidak membuat orang keluar dari iman. Nah, ini para jemaah. Paham di sini, ya. Meskipun dia minum, tapi keyakinan itu haram. Nah, tapi jangan diremehkan. Oh, Masya Allah, kalau begitu nggak apa-apa Pak Ustadz. Yang penting nggak kufur. Ya, ini parah ini. Ya, nah, kita harus, ya, berusaha untuk meninggalkan yang haram. Ya. Kemudian para jemaah, kata beliau, oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahwasanya orang yang enggan, ya, dan menolak untuk mengikuti Rasulullah SAW tidak dikatakan beriman. Nah, menolak dan enggan ini kufur, namanya kufur juhud, ya. Dan kufur aba wal istikbar, kufurnya iblis. Wa itqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Ketika kami katakan kepada
malaikat agar sujud kepada Adam, mereka tidak mau. Istikbar, aba wa istakbar, aba enggan, istikbar menolak. Nah itu, baru itu kufur. Nah, ini karena tidak beriman. Aba wa istakbar wa kana minal kafirin, ya. Dalam surat Al-Baqarah. Nah, itu. Ini para jemaah. Jadi ini makanya saya kalau membaca tulisan beliau, kok bahkan setiap bukan setiap paragraf ya, setiap kalimat ini semua ada dalil-dalilnya. Semua bisa dikeluarkan dalil-dalilnya, ya. Buka Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah ayat 34, ya. Nah, tolong bantu baca. Ini kan ada istilah ini. Ada istilah enggan dan menolak. Di garis bawah. Kasih surah Al-Baqarah. Ayat berapa, Pak? 34. Tolong dibaca terjemahannya. Minta bantuan, ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia enggan dan takabur, dan adalah dia termasuk golongan orang-orang kafir. Yang namanya sombong apa? Menolak kebenaran, meremehkan, maksudnya batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibru, sahabat Nabi, batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Di sini katanya apa? Enggan dan menolak. Makanya dikatakan apa? Tidak beriman. Kalau tidak beriman namanya ya kafir. Secara mutlak. Tapi ketika secara muayyan perorangan, ini harus hati-hati. Wah, kamu kafir karena gini, nggak boleh. Ya harus hati-hati. Ini semua di sini perlu apa? Penuh dengan keterangan yang bisa diambil. Oleh karena itu di garis bawah enggan dan menolak, ya. Kasih surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 30? Ya, 34, ya. Kemudian tadi mendengar dan taat, surat An-Nur ayat 51. Di atas ada mendengar taat kan? Sami'na wa ta'na. Lawannya sami'na wa asoina. Nah, kalau kita ngaji begini, ya, insya Allah Pak, ya, insya Allah saya berharap dan saya yakin insya Allah kita dapat ilmu dan itu mudah-mudahan mengkristal. Nah, kalau sudah mengkristal, ini semua namanya adalah taksilat. Apa taksil? Taksil itu memahami perkara secara mendasar, nah itu mendasar. Ini. Dengan demikian kita punya usul. Nah, maka disebut nih usul ahli sunnah. Ya. Bukan usul saya usul, bukan Pak. Usul. Jamak dari aslun, pondasi, dasar-dasar. Dengan demikian tidak akan goyah. Dan itu sebagai apa? Sebagai pondasi. Alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi idni rabbiha. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Ya, Ibrahim ayat 24 dan 25. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah memberikan pemisalan kalimat yang baik, yaitu apa? Tauhid, la ilaha illallah, dengan pohon yang baik. Pohon yang baik punya 3 sifat. 1, asluha thabit, akarnya menancap ke bumi. Faruha fis sama, rantingnya tinggi menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idin rabbiha, buahnya bisa dimakan kapan saja. Itu manfaatnya. Kalau kuat, sehingga diterpa angin. Kalau di sini pohon apa? Pohon kelapa di pinggir laut. Ombak dan angin menerjang. Banyak orang yang selfie di bawah, bahkan minum kelapa sambil foto-foto. Angin dan ombak adalah ujian. Nah, pohon ini iman ini. Bukan malah roboh dan juga bukan malah takut, malah selfie. Kenapa? Sampai ada istilah apa? Indahnya lambaian pohon kelapa, niur kelapa, indah. Nah, ketika akidahnya kuat, ya dapat promosi jabatan, omset bisnis naik, bersyukur jadi kebaikan. Dengar mau PHK, tidak bilang Indonesia gelap, enggak, insya Allah enggak. Tapi apa? Bisa bersabar, jadi kebaikan. Nah itu. Ombak itu jadi kebaikan. Sampai Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Kalau kalian penjarakan aku, itu kesendirianku bersama dengan Allah. Kalau kalian usir aku, itu piknik rehlah di jalan Allah. Dan kalau kalian bunuh aku, itu syahid di jalan Allah. Di penjara, diusir, dibunuh. Kok semuanya? Iya, itu.
Kita dengar PHK sudah jantung sudah kumat, Pak. Dengar ini omset kurang sudah macam-macam. Padahal masih banyak. Ya, tapi orang akidahnya kuat, diingatkan sama Allah Ta'ala, man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annahu hizat lahu minad dunya, wa fi riwayah bihadafiriha, rawahu Tirmidzi. Barang siapa aman di pagi harinya bersama dengan keluarganya, kalau tidak aman tidak mungkin duduk di mutiara sunnah. Mutiara, Pak, intinya insyaallah nantinya mutiara. Dan badannya sehat. Ya, kalau sakit pasti tidur, Pak. Ya, pilek sedikit sudah punya udur, maaf ya, salam sama ustadznya. Salam sama pengurus apa? Flu sedikit. Kita sehat. Wa indahu qutu yaumih, yang dimakan di hari itu ada. Qutu yaumih di sini makanan pokok, Pak. Bukan 4 sehat 5 sempurna. Itu. Apa kata Nabi? Seperti punya dunia dan isinya, luar biasa. Asalkan apa? Mendengar dan taat. Ya, asalkan apa? Kita beriman. Itu bukan perkataan psikolog, bukan perkataan psikiater. Sabda Nabi, barang siapa aman di pagi hari bersama dengan keluarganya, badannya sehat, yang dimakan di hari itu ada, besok belum tentu, tidak tahu. Apalagi kita, coba buka lemari ayam yang sebegini, daging masih numpuk. Ya, tapi meskipun pagi hari makan dengan makanan pokok, bukan 4 sempurna. Ya, mungkin pagi hari tempe digoreng, siang dioseng, malam tempe dibakar. Wah, ini seperti punya dunia isinya, Pak. Ya, sehingga buat apa kita apa? Kita tertipu oleh setan. Asy-syaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Al-Baqarah 268, coba tolong dibantu. Supaya kita apa? Semangat nih, punya akidah, setelah belajar akidah, semangat. Maaf, bukan malah lemes. Gitu. Itu hasil yang diharapkan hasilnya, para jemaah. Kuat iman. Ya. Al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ya. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qadrullah wa ma syaa fa'ala li'anna law tafta'amana syaitan. Rawah Muslim. Orang mukmin yang kuat, berarti kita harus belajar akidah biar kuat. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan orang mukmin yang lemah. Nah ini. Masing-masing ada kebaikan berupa iman. Nah, kalau imannya dibiarkan akan tergerus. Bisa kufur tadi, bisa syirik. Hendaklah semangat untuk berbuat apa yang ada manfaat untukmu. Tapi minta pertolongan pada Allah, jangan lemah. Kalau engkau ditimpa sesuatu, jangan mengatakan seandainya begini maka begini, tapi katakanlah Allah telah mentakdirkan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Buka tadi Al-Baqarah 268, tolong dibacakan. Nah ini. Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan darinya dan karunia. Ya, itu dan para Allah Maha luas karunianya dan Maha Mulia. Itu para jemaah. Ya, sehingga kita dengan akidah, dengan iman ini tidak perlu khawatir. Ya, yang diberikan kelapangan, bersyukur jadi kebaikan. Yang diberikan ujian kesempitan, bersabar jadi kebaikan. Nah, tentu kita ketika mempelajari akidah tidak hanya sekedar wawasan para jemaah, kan iman ini tadi, ya, beriman. Itu. Kemudian selanjutnya beliau bawakan firman Allah surat An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, maka demi Rabbmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa berat dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan orang yang beriman untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah manakala mereka berselisih dalam menentukan jalan keluar dari apa yang mereka perselisihkan. Sebagaimana Allah berfirman,
Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, ya. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah, Al-Qur'an, Rasul, As-Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Imam Mujahid wafat tahun 103 Hijriah rahimahullah berkata, ketika menafsirkan ayat ini, kembali kepada Allah maksudnya adalah kembali kepada kitabullah, sedangkan kembali kepada Rasul maksudnya adalah kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Ya, penafsiran seperti ini juga ditafsirkan oleh para ulama salaf lainnya. Ya, ya betul. Kalau bukan kepada Allah, kepada kita, kepada apa? Kalau kepada Rasul bukan kepada sunnah, kepada siapa? Ini. Ya. Dan halaman selanjutnya ini juga perlu banyak penjelasan, ya. Dan tapi waktunya, ya. Sayang, hal terbesar yang membedakan antara salaf dengan yang lain dari golongan pelaku bid'ah, ya, adalah salaf menghormati dan menjunjung tinggi sunnah Nabi SAW, dan sunnah bagi mereka adalah penjelas, penafsir, dan pengurai Al-Quran. Ya. Inna anzalna ad-dzikra litubayyana linnas, untuk menjelaskan para manusia. Saya catat ada hadis yang menjelaskan di sini, ya, bahwa para jemaah ada orang yang duduk di kursinya, di sofanya, ya. Kemudian ketika dibawakan, ya, hadis Nabi, ya, sebagaimana Nabi bersabda, ala hal asa rajulun yablughul hadithu anni wa huwa muttaqi'an ala arikatihi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullah fama wajadna fihi halalan istahlalna wa ma wajadna fihi haraman harramna wa inna ma harrama Rasulullah sallam kama harramallah, ya. Hadis Al-Miqdam bin Ma'di Karib yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, yang artinya akan ada, ya, dalam waktu dekat, ala hal asa wa fi riwayah yushiku, orang sampai kepada dia hadis dariku, dia bersandar di sofanya sampai begini. Ya, disampaikan hadis Nabi sambil bersandar bilang apa? Ya, di kita ada kitabullah, ada Quran. Kalau kita dapatkan apa yang dihalalkan Quran, kita halalkan. Kalau yang dapat yang Quran yang haram, kita haramkan. Ini betul. Tapi pernyataan benar, alasan salah. Apa hasilnya? Ya salah. Maksudnya apa? Enggak perlu hadis. Sambil bertelekan di kursinya, di sofanya. Ini para jamaah. Berbeda Ahlus Sunnah, menjunjung tinggi sunnah Nabi. Bagi mereka adalah penjelas, penafsir, pengurai Al-Quran, baik dalam bidang akidah maupun syariah. Oleh karena itu, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil dari hadis, tidak mentakwil serta tidak menolak dengan argumentasi yang lemah, sebagaimana ahli kalam yang mengatakan bahwa hadis itu adalah hadis-hadis ahad yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar ilmu dan keyakinan. Ucapan ahli kalam ini sesat dan menyesatkan. Ini satu paragraf saja bisa jadi muhadharah, bisa 2 kali muhadharah. Ini paragraf ini aja nih. Ya, ini. Saya akan berusaha untuk menjelaskan setiap titik, habis titik, bahkan koma. Tapi waktunya, ya, habis Pak. Udah jam segini, tapi saya beri kesempatan dulu, mohon maaf ini, ya, lewat waktunya, barangkali ada pertanyaan. Ini satu paragraf ini, ya, bisa satu pengajian para jemaah. Ya, ini. Itu beliau merangkum sedemikian rupa. Dalil Quran, dalil sunnah, sampai saya bawakan kitab sendiri ini, ya. Bagaimana Quran dan sunnah aqwal para salafus saleh untuk menjelaskan ini. Dan contoh-contohnya, kaidah-kaidah yang bisa diambil. Ya, nanti saya insyaallah pada kesempatan datang biar catat pelan-pelan, mungkin juga saya catat, mungkin saya setelah itu saya share. Kalau share duluan nanti nggak ada yang nyatat. Baik para jemaah, silakan kalau ada pertanyaan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, pertanyaan bebas, ya. Yang jawabannya nggak bebas. Ada pertanyaan? Silakan ya Pak, silakan. Kalau Al-Quran dari Al-Quran bahwa Al-Quran dijaga,
Iya. Subhat bahwa kalau sunnah kan tidak dijaga. Kalau nada dalil mungkin kalau dijelaskan kan bahwa sunnah perkataan Nabi pun terjaga gitu. Dalil-dalil atau penjelasan dengan Iya. Ya. Pertama, Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kami yang menurunkan adzikra yaitu Al-Qur'an dan kami akan menjaganya. Kemudian yang kedua, Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ya, itu ya. Tidaklah yang terucap dari beliau surat An-Najm kecuali wahyu semata. Ini para jemaah ya, itu. Dalam surat An-Najm ayat yang ketiga, surat 53 ya. Dan ayat keempat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah yang terucap dari beliau kecuali itu wahyu. Maka sunnah pun disebut dengan wahyu ya. Tapi tidak sebagaimana wahyu Al-Qur'an. Ya, kalau Quran dari Allah ke Jibril ke Nabi baik lafaz maupun makna. Tapi hadis adalah lafaz dari beliau tapi maknanya dari Allah SWT. Ya. Sehingga dikatakan apa? Hadis itu wahyun la yutla. Wahyu yang tidak dibaca. Artinya apa? Kalau Quran man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun rawahu Tirmidzi. Barang siapa membaca satu huruf dari Quran dapat satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim harfun satu huruf tapi alif satu huruf lam satu huruf mim satu huruf. Tapi kalau baca hadis tidak mendapat pahala seperti itu. Mendapat pahala secara global. Kalau Quran per huruf. Oleh karena Nabi bersabda apa? Ala utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Ini dalilnya. Ya. Apa? Ingat, aku diberi oleh Allah Al-Quran dan yang semisalnya. Yaitu apa? As-sunnah. Nah, bagaimana? Apakah terjaga? Terjaga. Tapi tidak lepas dari yang memalsukan. Sama Quran juga tidak lepas dari yang memalsukan. Banyak Quran. Tapi apa? Terungkap. Begitu juga hadis-hadis yang palsu terungkap. Terungkap ya, oleh ulama. Ya, meskipun dalam hal ini kemudian ulama kadang para masyayikh, para a'immah satu saat mendhaifkan, satu saat mensahihkan. Tapi ingat, yang paling sahih di kolong jagat setelah Quran, sahih Bukhari, lalu Muslim dan seterusnya. Nah, dengan demikian ya terjaga meskipun tidak sebagaimana terjaganya Al-Qur'an begitu ya. Tetap akan kelihatan dia akan memalsukan hadis. Berapa banyak hadis palsu. Ya, dan terungkap itu. Ya, hadis palsu. Ya, pun dhaif ya, yang di bawah maudhu ya, itu juga terungkap meskipun nanti ada perbedaan. Tapi yang palsu ini pasti terungkap. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab ya. Ada lagi? Ya, silakan. Berkaitan dengan tafsir ayat Allah maulil amrikum atau Allah Rasul maulil amrikum. Nah, ini tafsirnya khusus dengan ulama dan pemimpin negara atau umum bisa pemimpin perusahaan atau pemimpin rumah tangga dan sebagainya. Iya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada ulul amr. Nah, di sini ada lafaz taat terulang ya, atiiullaha wa atiiur rasul. Wa ulul amri minkum. Dari ulul amri enggak ada kata taatnya. Maksudnya Allah dan Rasul mutlak. Ada ulul amr maka muqayyad, terbatas dengan apa? Ketaatan dalam hal yang baik. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq wa innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat pada makhluk, kepada Allah ya. Ketaatan pada makhluk dalam rangka bermaksiat pada Allah. Ketaatan dalam urusan yang ma'ruf. Nah, apakah berlaku untuk semua? Pernah ya ditanya kepada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ya, maka jawabannya iya. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Ya.
Tapi di sini selama bukan yang maksiat. Ya. Misalkan pimpinan perusahaan, kamu sudah waktunya sholat. Wah ini kan bukan ini. Ya. Bukan ulil amr, nggak bisa. Bahkan Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah, ya, yang saya ingat lafadznya, tapi ada perubahan mungkin ya. Innal kafir idza amara bima huwa ta'atun lillah fala yaskutu li ajli dzalikal kafir. Kalau orang kafir menyuruh engkau untuk taat pada Allah, bosnya bukan orang Islam nih, ya. Saya pernah tanya, ya, dulu pernah tinggal di sini juga, ya, orang Toyota dulu, dia manajer engineering. Wah, lu bapak gimana sama Jepang? Dia pakai elehi aja engkau. Oh nggak apa-apa Ustaz. Justru mereka itu kalau kita kerja pas dia tahu kita sholat, suruh sholat dulu, tinggalkan. Nah apakah ketika disuruh orang begitu tidak gugur kewajiban? Karena gara-gara orang yang nyuruh bukan orang Islam. Sementara nyuruh apa? Ketaatan kepada Allah. Jangan minum keras kamu. Wah kamu kan bukan orang Islam, malah nyuruh saya. Apalagi bosnya nyuruh kebaikan, ya, berlaku. Ya. Apalagi memang diikat dengan syarat-syarat. Al-mu'minun ala syurutihim. Nabi bersabda, orang beriman diikat dengan syarat-syaratnya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang beriman tunaikan akad-akad sudah disepakati. Oh ini kan bukan peraturan Islam. Ini bukan negara. Masuk seharusnya jam 7, datang setengah 8. Bawa dalil. Ya, dikepru aja kepalanya. Salah ngaji, Pak, ya. Ya itu. Ya. Maka itu berlaku. Ya, pernah ditanya kepada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Ya. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada yang salah, yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Dan itu ternyata perkataan sahabat Abdullah ibn Mas'ud, ya, ketika berjitihad, ya, ada seorang wanita yang ditalak suaminya tentang masalah iddah. Beliau katakan, yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Dan jika dalam perjalanan jamaah mendapatkan yang salah, ya, atau begini apa saja, jangan segan-segan, Ustaz, ya, menurut ini begini silakan, ya, sehingga kita buka diskusi. Dan saya bukan ulama, ya, sehingga kita tahu diri yang namanya potensi untuk salah tentu saja itu besar sekali. Dengan demikian, dengan adanya diskusi, dengan adanya saling, ya, sharing, mudah-mudahan harapan kita bisa tahu, ya. Nah, sehingga dari apa yang tadi saya sampaikan tolong jadi perisai. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Atau mungkin ada pertanyaan lain? Ada jemaah baru datang, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.